Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ali akan berperan sebagai coach, kemudian Ibu Sulisti Nayanti sebagai coachi, dan Ibu Indah Pujianti sebagai pengamat. Kasus kedua ini tentang perlakuan seorang guru yang melakukan kegiatan les privat dan seorang siswa yang tidak ikut les tersebut merasa diperlakukan secara tidak adil oleh gurunya. Jadi kasusnya seperti itu. Baik, kita langsung mulai. Nah, Tina, Ibu dengar dari teman-temanmu katanya kalian dapat les privat ya dari Pak Adi ya? Iya Bu, betul. Itu dia masalahnya Bu. Kenapa? Nak Tina mau cerita sama Ibu? Tapi saya sebenarnya takut Bu. Nanti saya kena marah sama Pak Adi. Disangkanya nanti saya mengadu sama Ibu. Tidak apa-apa. Setahu Ibu, Pak Adi itu bukan tipe guru yang suka marah-marah kok. Mungkin pas ketemu sama Nak Tina aja ada hal lain yang membuatnya marah-marah. Iya sih Bu, cuma saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasa diperlakukan tidak adil sama Pak Adi Bu. Begini, nanti kita sama-sama cari solusi terbaik dari permasalahan Nak Tina ya. Nah, sebelumnya Nak Tina bisa ceritakan dulu sebenarnya masalahnya apa? Jadi begini Bu, Pak Adi kan mengadakan les privat. Jadi semua teman-teman saya ikut les, cuma saya saja yang tidak bisa ikut les Bu. Kenapa enggak ikut? Masalahnya apa? Kok enggak ikut les Jadwal privat? lesnya, iya Bu, kan jadwal lesnya Pak Adi kan sore. Sementara sore hari saya harus bantu ibu saya jaga warung. Anak soleha, bantu ibu ya. Nah, Pak Adi tahu nggak tentang kegiatan Nak Tina di sore hari ini? Pak Saya Adi belum tahu nggak? pernah cerita Bu sama Pak Adi. Kenapa Mungkin nggak dia cerita? tidak tahu. Iya, saya tidak berani. Soalnya Pak Adi kan sering menyindir saya di kelas gara-gara saya tidak ikut les Bu. Oh, suka nyindir-nyindir ya. Iya. Selain itu mungkin ada masalah lain kenapa nggak ikut les? Selain jadwal sorenya itu, siapa tahu ada masalah lain? Sebenarnya ada Bu. Iya, Jadi orang tua saya tidak punya cukup biaya untuk membayarkan les privat. Kalau selama ini nilai-nilainya Nak Tina di mata pelajarannya Pak Adi gimana? Kalau selama ini sih lumayan Bu, masih di atas standar. Ya. Hanya saja setelah Pak Adi ada les privat, nilai-nilai saya kok jadi menurun. Karena sebagian besar soal yang diberikan hanya materi yang diberikan saat les privat. Bagaimana saya bisa menjawabnya Bu? Iya sih, tapi kalau menurut Nak Tina, dari masalahnya Nak Tina ini, apa yang Nak Tina bisa lakukan supaya masalahnya Nak Tina ini bisa ada solusinya, ada jalan keluarnya? Iya Bu, sampai sekarang saya masih bingung Bu. Saya masih berpikir, karena saya bukannya tidak mau ikut les Bu. Saya kan hanya ingin agar Pak Adi mengerti sedikit kondisi saya. Terus apa masalahnya? Kenapa enggak cerita sama Pak Adi? Kalau Pak Adi tahu kondisinya Nak Tina, saya yakin Pak Adi bisa kok memahami Nak Tina. Nak Tina punya masalah, kenapa enggak mau cerita sama Pak Adi? Seharusnya saya ketemu sama Pak Adi ya Bu, dan menceritakan semua kondisi saya. Iya, harusnya ketemu dulu sama Pak Adi. Sampaikan dengan cara yang baik, yang santun.
Saya yakin kalau Pak Adi sudah dengar ceritanya kenapa Nak Tina tidak ikut les, pasti saya yakin Pak Adi akan bisa memahami. Baik Bu, saya akan berusaha. Mudah-mudahan apa yang Ibu katakan itu akan terjadi nanti. Pak Adi nanti bisa mengerti kondisi saya. Ya, nah nanti kalau misalnya Nak Tina ketemu dengan Pak Adi, Nak Tina mau bicara apa? Apa yang mau Nak Tina sampaikan sama Pak Adi? Mungkin saya akan sampaikan kalau saya mau minta maaf karena selama ini saya tidak bisa ikut les privatnya Pak Adi, bukan karena saya tidak ingin ikut, tapi karena jadwal les tersebut bertepatan dengan waktu saya membantu Ibu menjaga waktu. Selain itu, karena saya juga tidak punya cukup uang untuk membayar biaya les. Saya pikir Pak Adi akan mengerti. Nah, terus apa rencananya Nak Tina selanjutnya? Saya berpikir untuk meminta materi les saja Bu dari Pak Adi, sehingga saya bisa pelajari materi-materi tersebut di sela-sela waktu menjaga warung. Materi yang belum bisa saya pahami akan saya tanyakan saat belajar di kelas. Mudah-mudahan Pak Adi bersedia ya Bu. Ya, itu ide yang sangat bagus, Nak. Sangat bagus. Saya yakin kalau Pak Adi dengar idenya Nak Tina, pasti Pak Adi bisa memahami. Kemudian kalau tadi masalah uang lesnya gimana itu? Mungkin Nak Tina punya ide juga seperti ide briliannya tadi. Nah, begini Bu, saya kan setiap hari dapat uang jajan tuh dari orang tua saya. Nah, uang jajan ini akan saya sisihkan sedikit dan menabungnya untuk membayar uang les. Ya, saya juga akan coba meminta keringanan biaya. Mudah-mudahan Pak Adi bermurah hati. Iya, amin. Mudah-mudahan. Nah, Ibu setuju dengan ide-idenya tadi. Sangat bagus idenya. Nah, sekarang kira-kira kapan Nak Tina mau ketemu sama Pak Adi? Saya sih maunya secepatnya Bu, supaya masalah saya juga cepat selesai. Iya. Tapi Nak Tina yakin mau ketemu dengan Pak Adi? Saya harus yakin Bu. Iya, harus Supaya yakin. masalah saya juga cepat selesai. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah Nak Tina butuh sesuatu atau butuh bantuan seseorang untuk melaksanakan rencana Nak Tina ketemu sama Pak Adi ini? Mungkin saya hanya perlu tahu kapan Pak Adi punya waktu luang untuk bisa saya temui Bu. Nah, kebetulan Ibu punya jadwal mengajar termasuk jadwalnya Pak Adi. Nah, ini coba Nak Tina lihat, dicermati kira-kira kapan waktu luangnya Pak Adi sehingga Nak Tina bisa coba untuk ketemu pada saat waktu luang tersebut. Wah, terima kasih Bu. Sepertinya besok jadwal mengajarnya Pak Adi agak luang tuh. Ya, jadi mungkin besok Nak Tina bisa mudah-mudahan bisa ketemu Pak Adi pada saat waktu luang. Mudah-mudahan bisa terlaksana secepatnya supaya Nak Tina bisa belajar lagi dengan nyaman sehingga nilai-nilai di mata pelajarannya Pak Adi itu bisa jadi lebih baik. Iya Bu, semoga saja. Saya ucapkan terima kasih Bu sudah mendengarkan keluh kesah dari saya. Iya Nak Tina, sama-sama. Ibu juga senang bisa membantu. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana Nak Tina ya. Insya Allah Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Nak Tina. Ya, baik demikian coaching yang kami lakukan untuk kasus 2. Untuk selanjutnya dipersilakan Ibu Indah Pujianti selaku observer pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatan dari
proses coaching yang sudah kami lakukan berdua tadi. Silahkan Bu Indah. Iya, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Berdasarkan pengamatan saya tentang praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Aisyah Sinayanti sebagai coach tentang kasus yang dimana murid ini merasa tidak nyaman karena tidak diperlakukan adil oleh seorang guru les privat. Dan murid ini juga merasa bahwa nilainya akhir-akhir ini menurun. Ya, dari hasil pengamatan saya, proses coaching yang dilakukan sudah memuat yang 4 hal, yaitu yang pertama tentang tujuan, di mana coach sudah baik menyampaikan pembuka, coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian yang kedua, identifikasi pernyataan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach, memberikan respon dengan lancar. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan dan mengambil keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik dan bisa menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Coach mengarahkan coach untuk membangun komitmen, untuk berusaha menemui Pak Adi dan menjelaskan masalah yang dihadapinya, sehingga tanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Kesimpulan yang saya dapat dari kasus tersebut, sudah mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada coach untuk bertemu langsung dengan Pak Adi dan menjelaskan alasan mengapa dia tidak mengikuti les privat tersebut, dan dua masalah yang terdapat dalam masalah coach telah dipecahkan bersama oleh coach dan coach. Saya rasa demikian umpan balik dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.